Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami di sini akan menjelaskan mengenai hukum perdata yaitu hukum benda. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Anggota kelompok saya terdiri atas 5 orang. Yang pertama Bayu Rosa Ramdhani Pasha, yang kedua Indrawan Guamo, yang ketiga Rahmawati Mustafa, yang keempat Arni Yusuf. Jadi, di video ini kami akan membahas 6 muatan materi, yakni pengertian hukum benda, dasar hukum benda, asas-asas hukum benda, macam-macam benda, hak kebendaan dan pembagian benda, dan macam-macam hak kebendaan. Adapun pengertian benda, benda yang dimaksud dalam sistematika hukum perdata di Indonesia adalah semua objek hak milik baik dalam arti benda berwujud sebagaimana dalam pasal 499 KUH Perdata. Pengertian yang paling luas perkataan benda atau zat adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh seseorang, yang berarti benda sebagai objek dalam hukum. Ada juga perkataan benda dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja. Ada juga dipakai jika yang dimaksud adalah kekayaan seseorang. Adapun dasar hukum benda dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, di mana diatur hak-hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 yang mengatur tentang hak sebagai benda tak berwujud yang dapat dijadikan objek hak milik, dan Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Tahun 1996 yang mengatur tentang hak atas tanah dan bangunan di atasnya sebagai pengganti hipotek dan kredit perban. Asas-asas hukum benda. Yang pertama, asas totalitas, berarti kepemilikan suatu kebendaan adalah kepemilikan menyeluruh. Yang kedua, asas tidak dapat dipisahkan. Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindahtangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Yang ketiga, asas prioritas, antara hak kebendaan yang satu dan hak kebendaan yang lain di atas suatu kebendaan yang sama memiliki tingkatan atau kedudukan yang berjenjang. Yang keempat, asas percampuran. Adanya suatu percampuran yaitu peleburan dua hak apabila dua hak itu dimiliki oleh orang yang sama. Asas perlakuan yang berbeda. Pengaturan dan perlakuan dapat disimpulkan dari cara membedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Lalu, asas publisitas. Asas publisitas berkaitan dengan pengumuman status kepemilikan suatu benda tidak bergerak kepada masyarakat, dan adanya sifat perjanjian dalam setiap penandaan atau pembentukan hak. Sifat perjanjian ini menjadi semakin penting karena adanya dalam pemberian hak kebendaan yang terbatas. Kemudian, macam-macam benda. Yang pertama, benda berwujud dan benda tidak berwujud. Kemudian, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis, benda sudah ada dan benda akan ada, benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan, serta benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi. Selanjutnya, hak kebendaan. Hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Menurut Subekti, suatu hak kebendaan ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan nama dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hak benda yang dimaksud antara lain yang pertama, hak gadai bersifat memaksa, dan yang kedua, hak kebendaan dapat dialihkan. Kemudian pembagian benda menurut KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, pembagian benda menjadi dua macam, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Jika benda berwujud itu benda bergerak, pemindahan tanganannya harus secara nyata dari tangan ke tangan. Dan jika benda tidak berwujud itu benda tidak bergerak, pemindah tanganannya harus dilakukan dengan balik nama. Kemudian benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, sedangkan benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindahkan. Dan yang terakhir, macam-macam hak kebendaan menurut KUH Perdata.
Yang pertama, hak milik. Hak milik atas suatu kebendaan merupakan hak yang paling kuat atau paling penuh di antara hak-hak lainnya. Yang kedua, bezit. Bezit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan secara pribadi, dan hak-hak kebendaan di atas kebendaan milik orang lain adalah suatu hak yang dimiliki oleh seseorang atas suatu kebendaan tertentu yang merupakan benda milik orang lain.